warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ayahanda kami Bapak Dato Dudung Perkasa. Adakah Pak Gubernur di atas ya? Masa kita berjumpa tidak muncul? Selanjutnya orasi dari membuat yel-yel bersama kita. Kalau saya bilang jumlah kita berapa? Kenyataannya omong-omong saja, pembangunan sampai dengan saat ini tidak ada pemerataannya. Kita lihat sampai saat ini, sampai 2029, yang mana begitu visi dan misi disampaikan kepada kami hanya omong-omong saja. Kenyataannya sampai dengan ini pula pembangunan di Kalimantan Utara hanya itu-itu saja. Banyak duit masuk di kantong para pejabat kemarin. Kami sangat menghormati pihak keamanan yang selalu bersinergi dengan kami. Kami berterima kasih kepada Bapak Kapolres Bulungan. Untuk itu kepada rekan-rekan kami dalam hal ini bukan ini hari saja. Kami menuntut kepada Pak Gubernur Jenderal Palembang untuk memberikan petisi yang ditandatangani secara tertulis agar dapat kami pegang. Sudah. Itu kita untuk memerintah di Kalimantan Utara. Mohon maaf kepada perwakilan-perwakilan di atas. Kita ingin Pak Gubernur hadir di sini. Sudah yang keempat kali ini kami aksi sejak tahun ini. Sejak Mei Day, sejak bulan Juni, kemudian mahasiswa, baru sekarang kami. Semuanya turun ke lapangan, Pak Gubernur tidak sekalipun hadir. Apa masalahnya? Apa itu? Kenapa pemerintah tidak berpikir hal ini? Artinya bagaimana membebaskan lahan masyarakat untuk menjadi tempat kehidupan mereka. Saya mau tanya, Pak, bagaimana Pak ke Pak Gubernur nggak ada? Mungkin solusi sementara Pak dari Pemprov sendiri untuk penolakan transmigrasi seperti apa Pak? Ya, kita sesuai dengan statementnya Menteri, kan sudah ada itu jelas karena ada beberapa daerah yang menolak transmigrasi ya untuk dilakukan lagi ke daerahnya masing-masing. Dan juga statementnya Ketua Menteri itu juga ngomongnya memang begitu. Kalau daerah itu tidak terima ya kita tidak akan serahkan. Tapi kita harap di Bulungan atau di Kaltara ini semua transmigrasi yang ada ini masih pembangunannya belum maksimal. Jadi supaya ada konsentrasi kita sama-sama karena keterbatasan APBD kita baik di kabupaten maupun provinsi, kita harap perhatian pusat melalui Kementerian Transmigrasi dapat perhatikan baik infrastruktur tujuannya ke transmigrasi itu maupun ke objek pertaniannya, membangun petakan sawahnya dengan maksimal, perkebunannya, membangun infrastrukturnya supaya hasil pertanian itu gampang dibawa mobilisasi, dapat bersaing dengan harganya dengan daerah-daerah dari luar. Kalau keadaan seperti ini, biar mereka ada hasil tani atau sawah mereka, ketika bawa keluar itu karena infrastrukturnya belum siap, disitulah harganya tidak terjangkau, mahal karena biaya bawa keluarnya itu yang mahal gitu. Jadi kalau untuk Pak Gubernur memang tugasnya sangat padat, banyak di luar ya. Untuk hari ini mulai kemarin. Sore ini juga ada berangkat lagi pasang ini ke Tarakan, jadi karena banyak berangkat kayak ini ke Jakarta. Beliau juga sepakat seperti itu ya. Masuk juga Ibu Gubernur, ya Ibunda buat nelpon bahwa kita sepakat untuk menolak itu transmigrasi ini. Jadi begitu. Dan juga seperti saya sampaikan tadi, kalau juga ada bupati ya kabupaten yang menerima mereka, mau tidak mau provinsi ya, kan kita hanya koordinasi saja. Karena ini punya wilayah kan, lahan itu ya kabupaten kota ya. Jadi, kalau dengan transmigrasi lokal seperti apa? Transmigrasi lokal sudah ada, ini tanggung jawab kita bersama. Karena mereka walaupun 3 tahun 5 tahun lalu mereka datang sebagian ya, tapi sudah ada yang lahir di sana. Anak-anak mereka ini sudah bagian kita di Kaltara ini. Jangan kita beda-bedakan yang sudah ada. Mereka yang sudah ada di sini ya beberapa program yang lalu itu sudah mereka bagian masyarakat Kaltara yang peduli, yang bersama-sama kita bersinergi untuk membangun Kalimantan Utara ini. Pak, tapi duduk perkaranya tadi mereka merasa bahwa dianaktirikan Pak, itu ya itulah yang mereka lihat selama ini karena transmigrasi selama ini ada lahannya, ada rumah, ada lahan dan jaminan dari
pemerintah asal sebenarnya yang memberi makna apa kehidupan mereka, jaminan kehidupan mereka 12 bulan sampai 18 bulan itu dari pemerintah asal ya. Bukan dari tempat. Bukan dari pemerintah tempat. Nah, kita memfasilitasi lahan saja, di lahan untuk migrasi itu. Kemudian apa yang kita usahakan pelan-pelan membangun infrastruktur mereka. Itu saja kita daerah. Berarti kalau dari Kaltara sendiri, siapapun yang datang ke Kaltara, kalau dia sudah menjadi bagian penduduk Kaltara, dia menjadi bagian dari Kaltara, Pak ya? Iya, yang sudah ada ini. Kita ngomong yang sudah ada. Yang sudah ada transmigrasi, yang sudah ada selama ini sudah. Apalagi mereka yang tahun 70-an. Itu teman saya yang mereka sekarang di Nawi sama Gunung Putih itu 70-an, 72 gitu. Jadi kita sudah sama dengan mereka sekolah waktu tahun 80, 81. Ya itu sudah jadi keluarga kita. Nah, yang di Sepunggur, begitu juga di Sepunggur ini sudah masuk keluarga kita. Yang kita sepakat sekarang ini, ya hentikanlah dulu untuk masuk yang baru ya. Coba kalau ada ya seperti transmigrasi lokal tadi, masyarakat kita pecahkan karena banyak masyarakat kita di kampung-kampung ini satu pintu rumah ada anaknya nikah, ada 2 kakak sudah nikah masih berkumpul mereka. Nah cobalah saya sampaikan tadi, coba sampaikan ke bantu mereka usulkan perumahan, ada kepelingan di kampung itu sendiri, yaitu kita jadikan hutan lokal. Komitmen Pemprov sendiri Pak dalam mengawal ini bagaimana? Ya kita terus menjaga ini. Kalau tidak perlu kita harus kawal sampai sana, cukup sudah kita bicara hari ini sudah sampai ke kementerian sana. Nah tinggal kita koordinasi dengan kabupaten kota saja. Kalau ada yang paksa mau terima ya kita tidak bisa berbuat. Nah, tapi tetap kita sampaikan bahwa masyarakat kita tidak terima. Dan saya percaya yakin juga bahwa bupati